Oke, selamat pagi anak sekalian. Salam jumpa kembali berpisah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam proses pembelajaran agama. Kalau kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang aku dan diriku, aku bertumbuh. Hari ini kita akan belajar tentang laki-laki dan perempuan menemukan bakat kemampuannya. Nah, aku sekalian, dari gambar ini kita gambar apa yang kamu lihat? Gambar laki-laki dan perempuan yang sudah tumbuh besar. Ini ada gambar hati, gambar ini. Kira materinya apa ya? Materi kita adalah perempuan dan laki dipanggil untuk berkembang dan saling melengkapi. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu menyangkut dengan fisik, perkembangan itu menyangkut dengan pikiran, watak, dan karakter. Belajar bersama. Oke, terus sekalian, sebelum pelajaran, mari kita berdoa dulu. Pak minta anak sekalian menyiapkan hati dan batin. Baik, kita berdoa bersama dulu. Lalu kita lanjut materi kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami dan menghendaki agar kami berkembang. Bantulah kami dalam pelajaran ini, agar kami menyadari kehendak dan rencanamu atas diri kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak sekalian, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama adalah diharapkan sudah pembelajaran ini anak dapat menjelaskan bahwa diri anak-anak melalui perkembangan baik secara fisik, bakat maupun kemampuan. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Peran perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Dan yang ketiga, diharapkan anak dapat menjelaskan bahwa Tuhan memberi kemampuan atau talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Dan apa akibat kalau tidak mengembangkan talenta. Yang berikut terakhir adalah anak dapat memberi contoh cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kehendak Allah. Cara mengembangkan talenta seperti apa sesuai dengan kehendak Allah itu. Nah, mari kita bahas satu persatu dan sekalian. Nah, kita lihat dulu pertumbuhan dan perkembangan laki-laki dan perempuan. Nah, kali ini karena masih menyangkut dengan lalu ya, materi lalu ya. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sini Pak gambar laki-laki. Ini gambar seorang anak yang dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, menjadi orang tua. Perkembangan dan pertumbuhan anak ini atau manusia ini bukan dengan sendirinya, tapi pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dipengaruhi oleh makanan. Pada lingkungan adalah siapa yang membantu kita dalam pertumbuhan. Ya, pasti yang pertama adalah orang tua. Selain orang tua membantu dalam pertumbuhan perkembangan, mereka ada juga orang lain selain orang tua, guru, dan juga apa tuh teman-teman membantu pertumbuhan kita. Selain itu, untuk kita bertumbuh dengan baik, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Selain makan bergizi, kita juga istirahat yang cukup. Kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan anak. Gambar yang kedua anak sekalian kita lihat. Ini ada perbandingan. Perbandingannya adalah ada anak yang belum dewasa pasti digendong oleh orang yang ada di dewasa. Contohnya ini ada masih digendong oleh ayahnya. Jadi kita membutuhkan orang lain dalam agenda pertumbuhan perkembangan. Seperti tadi Pak jelaskan, kita membutuhkan orang seperti paling dekat adalah orang tua. Karena orang tua mempunyai peran penting dalam pertumbuhan perkembangan kita. Karena orang tua juga adalah titipan Allah untuk membantu kita pertumbuhan perkembangan. Nah, sekalian, sekarang kita melihat kita bertumbuh dan besar menjadi dewasa, kira-kira sebagai laki-laki dan perempuan tumbuh saja dewasa, kira-kira peran serta pekerjaan kaum laki dan perempuan yang besar seperti apa? Peran serta pekerjaan perempuan yang besar. Yang pertama, gambar apa ini? Gambar seorang apa? Laki-laki. Ini kira-kira pekerjaannya apa?
Dia sebagai apa? Dokter. Dokter kan? Kita lihat. Benar, dokter. Dulu dokter hanya seorang laki, perempuan tidak bisa. Dan pekerjaan ini pekerjaan laki, tapi dengan perkembangan zaman, perubahan gender, ternyata perempuan juga bisa menjadi apa dokter. Itu adalah perubahan peran pekerjaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, gambar apa ini? Gambar seorang apa? Benar, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, seorang polisi juga dulu hanya seorang laki-laki, perempuan tidak bisa. Tapi sesuai perkembangan zaman, peran ini juga bisa diambil atau bisa diganti oleh seorang apa? Perempuan, jadi polisi perempuan juga. Selain itu, gambar ketiga berapa nih? Seorang ibu. Biasanya apa? Menggendong bayi, mas. Ini pekerjaan ibu ini adalah apa? Mengasuh bayi atau mengasuh anak. Itu pekerjaan perempuan. Tapi dalam perkembangan zaman, ternyata mengasuh anak banyak bisa oleh seorang perempuan, seorang laki juga bisa mengasuh. Ya, itu karena apa? Perkembangan zaman, gender. Jadi tidak ada istilah laki-laki lebih perannya lebih bagus daripada perempuan dalam hidup ini, atau laki-laki lebih kuat, lebih tidak. Semuanya sama, sederajat. Kenapa dikatakan sederajat? Sama karena diciptakan secitra Allah atau segambaran rupa Allah. Oleh karena itu, walaupun kita berbeda, kita harus saling melengkapi. Saling melengkapi ini artinya saling mengisi. Nah, saling melengkapi, saling mengisi ini adalah ungkapan kasih sayang. Ketika kita lihat bapak dan mama kita, mama punya kekurangan, akan digenapi oleh ayah. Begitu juga ayah punya kekurangan, akan digenapi oleh mama. Contohnya seperti apa? Mama itu punya kekurangan adalah mama kalau keluar malam penakut, tapi ayah bisa membantu mama. Kalau keluar, ayah mendampingi mama pada malam hari. Kemudian yang kedua, ayah itu tidak semua ayah bisa memasak dengan baik dan benar, tapi mama bisa membantu ayah untuk memasak baik dan benar, dan ayah bisa makan makanan yang enak. Itulah tugas dan peran kita sebagai perempuan, walaupun diciptakan berbeda secara fisik sesuai dengan kemampuan, tetapi kita harus saling melengkapi. Nah, anak sekalian, di dalam masyarakat kita dapat melihat bahwa laki-laki dan perempuan dengan aneka peran serta tugas atau pekerjaan. Peran serta pekerjaan laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Jadi peran kerja laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh fisik. Kenapa? Karena kondisi badan anak laki-laki cenderung memilih pekerjaan dan peran yang agak keras dan membutuhkan tenaga. Laki-laki ya, pekerjaan yang keras. Kenapa? Karena mereka fisik otaknya kuat, berotot. Sebaliknya, anak perempuan sudah dengan badan yang halus, lembut, lemah gemulai, cenderung memilih pekerjaan dan peran yang lebih halus, beda dengan bapak, sesuai dengan karakter fisik. Nah, kemudian berikut. Namun seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, maka ada pekerjaan dan peran yang disukai oleh laki-laki dan juga disukai oleh perempuan. Seperti misalnya perempuan menjadi sopir bus maupun truk. Dulu supir hanya pekerjaan seorang laki, tapi sekarang perempuan itu bisa mengendarai, bisa membawa, bisa tukang batu dan bangunan. Dulu hanya pekerjaan itu pekerjaan kasar yang bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi sekarang perempuan juga bisa melakukan itu. Laki-laki menjadi perawat sekarang, tapi sekarang perawat juga laki-laki. Juru masak, cuci pakaian, mengasuh bayi, itu dulu pekerjaan perempuan sebenarnya, tapi sekarang laki bisa menjadi koki seperti chef Juna. Nah, seperti itu. Dengan perkembangan zaman, orang mau melatih dan berkembang, makanya setiap pekerjaan tidak dilihat dari fisik atau kemampuan atau bakat fisik, tapi bagaimana kita bisa berlatih dan mengembangkan diri kita bisa melakukan pekerjaan apapun. Walaupun itu pekerjaan laki-laki, saya pun bisa melakukan itu. Kalau saya mau berlatih dengan telaten, mau mengembangkan bakat, saya bisa melakukan hal itu. Nah, anak sekalian, mari kita dengar kisah tentang perumpamaan talenta.
di Injil Matius bab 5 ayat 12 sampai 30. Di sini dikisahkan tentang seorang tuan, dia mau pergi jauh, kemudian dia panggil tiga hambanya, kemudian dia memberi hartanya. Ada 3 hamba ini ya, dia beri harta. Yang pertama, hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua dia beri 2 talenta, dan hamba yang ketiga dia beri 1 talenta. Sesudah dia kasih uang itu, talenta-talenta ini, kemudian dia pergi keluar kota, nanti dia pulang. Kemudian hamba yang punya 5 talenta tadi, dia mengusahakan mengembangkan talentanya sehingga mendapat tambah 5 talenta. Begitu juga dengan hamba yang dapat 2 talenta, dia juga mengembangkan talenta atau uang yang diberikan oleh tuannya, dan dia mendapat 4 talenta. Sedangkan hamba yang diberi 1 talenta, hamba yang ketiga itu, karena dia takut, maka dia menggali dan menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Karena dia tahu ada penentuan itu, bila dia penentuan itu jahat. Kemudian akan terjadi, suatu hari Tuhan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Kemudian dia tanya, hamba 5 talenta, mana yang saya kasih? Ini Tuhan, dari 5 sudah menjadi 10. Dan baik pekerjaan anakku. Hamba yang kedua, mana yang saya berikan 2 talenta? Ya ini Tuhan, dari 2 talenta sudah menjadi 4 talenta. Baik sekali pekerjaan. Tuhan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Hamba yang ketiga, mana? Dan Tuanku, saya takut Tuhan, maka Tuhan punya talenta itu saya kubur dalam tanah. Maka apa yang terjadi anak-anak? Dia bilang, hei orang malas dan bodoh, sini berikanlah talenta itu, ambilkanlah talenta itu dan berikanlah kepada hamba yang 5 talenta, dan bawa dia, masukkanlah dalam kegelapan dan katakan, keluarkan dia dari rumah ini. Kasihan, akhirnya hamba yang bisa talenta itu dilempar keluar dan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kisah ini menjelaskan kepada kita ya, seperti ini penjelasannya. Tuhan telah memberi kepada kita talenta berupa bakat atau kemampuan. Jadi bakat atau kemampuan itu dalam bahasa kitab suci disebut talenta. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Ada yang memiliki banyak bakat dan ada yang memiliki sedikit bakat. Dan berikan setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki perlu kita kembangkan. Orang yang banyak memiliki bakat dan kemampuan dituntut lebih banyak usaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu. Ia harus berusaha lebih keras untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi tujuan kita mengembangkan talenta untuk apa? Untuk kebahagiaan diri sendiri, keluarga, dan juga apa? Masyarakat. Demikian juga orang yang hanya memiliki sedikit bakat dan kemampuan dituntut untuk berusaha keras juga, sehingga bakat dan kemampuan dapat menjadi berkat bagi dirinya, keluarga, dan sesama. Orang yang malas berusaha mengembangkan bakat dan kemampuannya akan menyesal di kemudian hari, seperti hamba yang memiliki 1 talenta. Anak-anak sekalian, bagaimana cara kita mengembangkan bakat dan talenta kita? Yang pertama, kita harus rajin berlatih, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. 3 hal ini kalau kita lakukan dengan baik, maka kita dapat mengembangkan talenta kita dengan baik pula. Karena itu kita jangan putus asa. Kita harus terus berlatih sehingga kita bisa mengembangkan bakat dan talenta itu, sehingga bakat dan talenta itu dapat membahagiakan diri kita sendiri, keluarga, dan juga apa? Masyarakat. Catatan anak sekalian, ini nanti dicatat ya di buku catatan. Bab 2 tulis di buku catatan agama bab 2. Kemampuan atau bakat dalam bahasa Inggris itu disebut talenta. Tuhan dalam cerita pemberian talenta menggambarkan Allah, sedangkan hamba menggambarkan manusia. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda agar saling melengkapi. Tujuan itu berbeda. Peran serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Benar, peran atau pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan biasanya dipengaruhi oleh keadaan fisik. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, perkembangan fisik tidak mempengaruhi dalam
mengambil peran dalam pekerjaan. Seperti yang tadi Pak jelaskan contoh ya. Seperti begini, sopir trek seperti biasa dulu itu perempuan, tapi itu pekerjaan yang keras. Tapi sekarang pekerjaan laki-laki, tapi sekarang perempuan bisa. Seperti masak, chef dulu itu masaknya pekerjaan perempuan, tapi sekarang laki-laki bisa melakukan hal itu. Jadi tidak lagi bergantung dari apa dipengaruhi oleh keadaan apa fisik. Perbedaan perempuan dan laki disebut perbedaan komplementer. Nah ini apa itu perbedaan komplementer? Perbedaan komplementer artinya perbedaan yang terarah satu sama lain sekaligus perbedaan yang saling melengkapi. Ya, perbedaan saling melengkapi itu yang disebut dengan perbedaan apa? Komplementer. Ketika dipertemukan dengan wanita itu, manusia yang pertama bernama Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki. Itu yang dikatakan Adam atau manusia pertama waktu Tuhan membawa Hawa atau perempuan kepada dia. Dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Nah, anak sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Nanti tugasnya ada di tugas. Sudah itu kirim dan jawab di kelas Bapak. Nanti Bapak bisa. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami telah menyadari bahwa Engkau telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kami masing-masing. Bantu kami supaya kami berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan itu supaya berguna bagi diri kami sendiri, keluarga dan masyarakat. Semua ini kami mohon kepadamu dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian atas pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai tetap jaga kesehatan. Tidak usah keluar rumah, ikut ayah dan bunda kalau tidak ada hal yang penting. Salam.